mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Sepenggal lagu tadi mengisahkan tentang dua orang yang saling mencintai namun tidak bisa menjadi satu karena keyakinan yang berbeda. Kisah ini seperti kasus yang ada di Papua, seorang pria tidak bisa menikahi kekasihnya yang berbeda keyakinan dengannya. Kita akan membahas mengenai ini bersama Om Petrus Celestinus hanya di Bedah Kasus. Untuk kali kedua, Judicial Review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Penggugatnya adalah Ramos PTG, seorang pria berkeyakinan Katolik, warga distrik Mapia Tengah, Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua, yang tidak bisa menikahi kekasihnya yang beragama Islam. Di Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tidak diatur perkawinan yang berbeda agama, namun pelaksanaannya menikah beda agama itu dipersulit. Untuk lebih jelasnya, tetap di sini bersama saya Arbi Danila dengan Om Petrus Celestinus di Bedah Kasus. Selamat malam Om Petrus. Selamat malam. Hari ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Perkawinan ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ada seorang pria bernama Ramos PTG ini yang sedang kesulitan nih Om untuk menikahi kekasihnya yang berbeda keyakinan dengan dia. Sebelum Bida bertanya sikap Om Petrus terhadap Undang-Undang Perkawinan ini, sebenarnya sejarahnya seperti apa sih Om? Ya, memang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini pada waktu pembentukannya ya diawali dengan usul dari DPR atau pemerintah untuk melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini banyak menuai pro dan kontra, terutama konsep tentang bagaimana pernikahan atau perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita atau sebaliknya yang berbeda agama ya. Karena negara kita ini kan mengakui ada 5 atau 6 agama besar di Indonesia yang masing-masing tunduk pada hukumnya masing-masing. Sehingga begitu memasuki konsep tentang pernikahan antara pasangan yang berbeda agama, disinilah kesulitan pembentuk undang-undang pada waktu itu karena terutama menurut hukum Islam perkawinan itu hanya bagi mereka yang beragama Islam. Pasangan yang mau nikah itu harus mereka yang seagama. Ya. Sementara pada pandangan Kristen dan agama-agama lain tidak mempersoalkan itu. Nah, karena itu pro kontra ini berlangsung cukup lama karena harus menunggu masukan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan terutama dari NU, dari Muhammadiyah, dari KWI, dari PGI dan lain-lain. Akhirnya pada tahun 1974 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana kita kenal sampai dengan hari ini dan menimbulkan permasalahan baru terkait dengan gugatannya seorang laki-laki dari Papua yang ingin menikahi seorang wanita Islam. Nah, itu permasalahannya. Dan memang undang-undang perkawinan ini ya khusus mengenai bicara tentang perkawinan atau pernikahan itu merupakan peristiwa yang sangat penting dan dikategorikan sebagai peristiwa hukum. Kenapa menjadi peristiwa hukum? Karena pernikahan itu bisa secara hukum mengubah status, mengubah hak dan kewajiban seorang wanita dan seorang laki-laki ketika mereka mengikrarkan diri untuk hidup sebagai suami istri. Karena itu ini masuk dalam kategori peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Ya, peristiwa hukum itu selain perkawinan, kelahiran, kematian, mau ganti nama, itu masuk dalam kategori peristiwa hukum karena berimplikasi menimbulkan hak dan kewajiban terkait dengan kehidupan seseorang. Nah, itu dia.
Oke, berarti bisa diartikan bahwa pasal ini itu mewajibkan bahwa perkawinan sah di mata hukum itu jika sudah sah di mata agama. Betul ya Om Petrus? Ya, jadi undang-undang perkawinan ini tunduk pada ketentuan agama atau hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak atau pasangan calon. Nah, problemnya ketika pasangan calon ini berbeda agama, dan dalam hal ini misalnya seorang seperti yang dari Papua tadi, siapa namanya? Ramos PTG menikah dengan seorang beragama Islam. Problemnya dia tidak bisa melangsungkan perkawinan itu sesuai dengan keinginannya karena kendala tadi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menempatkan hukum agama menjadi hukum bagi pasangan calon yang hendak menikah. Oke, baik. Jadi artinya memang tidak diatur di undang-undang perkawinan tadi, begitu. Jadi pasal mana yang digunakan untuk melarang pernikahan beda agama nih, Om Petrus? Di dalam pasal 6 ya, itu ada satu statement di pasal 6 ayat 1. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan atas dasar persetujuan seorang pria dan seorang wanita. Tetapi di ayat 6-nya dia dikunci dengan sepanjang hukum agamanya menentukan seperti itu atau membolehkan seperti itu. Sehingga dengan persetujuan kedua belah pihak saja tidak cukup karena harus tunduk kepada hukum agamanya. Sedangkan hukum agama dari masing-masing agama yang ada di Indonesia ini, ada agama katakanlah dalam hukum Islam tidak membolehkan pernikahan dengan beda agama. Ya, tetapi di dalam hukum Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, itu membukakan jalan untuk nikah dengan beda agama. Nah, sehingga sekarang ini persoalannya bagi putra yang dari Papua ya, yang sekarang ini kesulitan memenuhi keinginannya untuk menikah dengan seorang wanita Muslim, kemudian dia menggugat pasal 2 ya, soal pasal yang menegaskan bahwa perkawinan itu hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka Mahkamah Konstitusi sendiri akan menghadapi suatu dilema. Ya, ketika gugatannya ini dikabulkan dan membolehkan ya pria Katolik dari Papua yang ingin menikahi wanita Muslim ya dengan tetap berbeda agama akan menimbulkan resistensi ya. Karena itu berarti Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan untuk diatur ketentuan undang-undang baru bahwa seorang pria non muslim boleh nikah secara resmi dengan seorang wanita Muslim dengan tetap berbeda agama. Apakah itu diterima atau tidak? Menurut saya resistensi dari ormas-ormas keagamaan Islam ya akan makin kuat, makin banyak menolak cita-cita atau tujuan dari pemohon putra Papua ini ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang dia sudah memasuki wilayah yang sangat rawan, yang memang pada waktu pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini sudah diantisipasi. Sehingga masuklah kalimat bahwa dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya mau menikah dengan wanita Islam, ya tunduklah kepada ketentuan hukum Islam. Karena hukum Islam mensyaratkan harus satu agama. Masa dia mau memenuhi cintanya tidak mau berkorban? Selama ini kan tidak ada masalah. Selalu saja ada jalan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, ya tidak bisa dipaksakan. Jadi tetap harus berkorban tapi harus juga cerdas begitu ya. Harus cerdas dan tidak boleh melawan aturan undang-undang. Ya. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kembalikan lagi kepada hukum agama. Dan itu sudah jelas tercantum dalam undang-undang juga ya Om Petrus ya. Oke, kemudian membicarakan mengenai undang-undang perkawinan dan juga masalah dari putra Papua itu, realitasnya kan banyak sekali nih Om Petrus, orang yang menginginkan bersama meskipun memiliki beda keyakinan dan akhirnya memilih untuk pura-pura pindah agama nih Om Petrus. Nah, kemudian pertanyaan saya itu, bukankah itu menjadi sebuah masalah? Kemudian apakah
perkawinannya nantinya akan sah jika mereka melewati kepura-puraan dalam keyakinan mereka begitu? Ya, sebetulnya perkawinan pura-pura itu dia menanam bom waktu sebetulnya, ya. Karena cepat atau lambat itu menjadi masalah yang bisa menimbulkan perpecahan, percekcokan di dalam sebuah rumah tangga sehingga akan berujung kepada perceraian. Ketika kita memasuki sebuah proses, ya, orang mau nikah itu kan prosesnya tidak sekedar nikah, ya. Pertama harus menyatukan dulu keluarga kedua belah pihak, karena kita ini ada di dalam lingkup masyarakat yang berbudaya, punya adat istiadat masing-masing. Ketika dua orang hendak menyatakan diri untuk membentuk rumah tangga, maka yang harus dipersiapkan pada awal itu menyatukan keluarga kedua belah pihak, apakah menerima perbedaan atau tidak. Nah, kalau perbedaan ini tetap ada kemudian dimanipulasi, ya, seolah-olah sudah clear dan dengan cara tunduk dulu kepada salah satu pihak, kemudian setelah sah baru dia kembali lagi kepada agamanya. Ini yang saya katakan bom waktu. Dan itu bisa membawa kepada keadaan rumah tangga yang kacau balau, kemudian menyulitkan keturunannya. Nanti keturunannya harus ikut kepada siapa, ikut bapaknya atau ikut mamanya, terutama juga soal pilihan mau pilih agama siapa. Nah, ini juga sering menimbulkan konflik di dalam sebuah rumah tangga. Sehingga pernikahan pura-pura hanya untuk mendapatkan keabsahan perkawinan itu walaupun realitasnya ada, tapi itu adalah bom waktu. Oke, jadi memiliki dampak jangka panjang yang buruk juga ya nantinya ya. Betul. Sesuai dengan yang Om Petrus katakan tadi, bom waktu. Nah, ini juga jadi pelajaran penting nih untuk netizen ya, untuk rekan RKM juga nih Om Petrus. Oh ya, betul. Hindari pernikahan pura-pura demi memenuhi nafsu saja. Ini kan hanya ingin memenuhi nafsu, ya. Kemudian memanipulasi undang-undangnya, memanipulasi situasi, memanipulasi dirinya sendiri, ya, dia tunduk, tetapi itu sebetulnya hanya tujuannya untuk bisa mendapatkan calonnya. Berkorban tapi tidak cerdas. Tidak cerdas dan tidak memikirkan kepentingan jangka panjang, ya. Tujuan dia kan membentuk rumah tangga yang bahagia, ya, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan rumusan pasal 2 tadi, gitu. Oke, kalau untuk Dukcapil sendiri nih Om Petrus, kan tidak semua kantor Dukcapil mau mencatat pernikahan pasangan yang berbeda agama, karena kan terlanjur menganggap perkawinan beda agama itu tidak boleh. Nah, itu bagaimana tuh menurut Om Petrus? Ya, memang dalam banyak kasus masing-masing Dukcapil ini pun kadang-kadang dalam praktek itu masing-masing mengambil kebijakan sendiri-sendiri, ya. Padahal tugas dia itu kan sebetulnya hanya mencatat. Dia tidak boleh menilai atau mengambil kebijakan yang menganulir pernikahan yang sudah ada, ya. Tugas dia itu hanya administratif. Pernikahan itu sah dan tidaknya itu adalah urusan bagi yang muslim itu di KUA, ya, mengucapkan akad nikah di hadapan penghulu. Sedangkan yang non-muslim katakanlah Kristen Katolik, yaitu janji perkawinan yang diucapkan di hadapan gereja dan pastor, dan itulah menjamin keabsahan perkawinan. Kalau untuk masalah perkawinan campur dari luar negeri, nah itu kan ada beberapa juga pengalaman nih dari orang terdekat saya yang memilih untuk menikah di luar negeri karena mereka memiliki beda keyakinan dan sulit untuk menikah di Indonesia. Nah, itu bagaimana nih Om Petrus? Bukankah nanti kalau kembali ke Indonesia juga harus mengikuti hukum di Indonesia begitu? Nah, itu gimana nih? Ya, undang-undang perkawinan kita mengatur tentang kawin campur. Tetapi dia tidak mengatur kawin campur dalam kaitan dengan campur berbeda agama. Kawin campur di dalam undang-undang perkawinan itu mengatur kawin campur antara pasangan calon entah di Indonesia atau di luar negeri yang salah satu calonnya itu berkewarganegaraan Indonesia, ya. Jadi kaitannya dengan undang-undang mengatur kawin campur karena berbeda kewarganegaraan itu hubungannya dengan dia setelah nikah dia mau ambil kewarganegaraan yang mana? Apakah dia ikut kewarganegaraan suami yang kebetulan berkewarganegaraan asing, atau suaminya mau ambil kewarganegaraan Indonesia mengikuti kewarganegaraan istrinya? Dia tidak mengatur kawin campur karena perbedaan agama. Nah,
di dalam salah satu pasal di Undang-Undang Perkawinan itu pun mengatur mengenai perkawinan dilakukan di luar negeri. Ya, itu pun hanya menyangkut itu tadi. Boleh kawin dilakukan di luar negeri antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan atau sama-sama warga negara Indonesia di luar negeri, tetapi dengan ketentuan dia harus tunduk kepada Undang-Undang Perkawinan. Kata-kata tunduk kepada Undang-Undang Perkawinan itu artinya sekalipun pernikahan itu dilakukan di luar negeri, ya, walaupun dengan berbeda agama, tetap saja tidak sah. Karena Undang-Undang Perkawinan kita tidak mengenal perkawinan berbeda agama yang diakui dan diterima oleh undang-undang, ya, oleh masyarakat, karena katakanlah secara Islam itu tidak dibenarkan. Jadi katakanlah sekarang ini si putra Papua ini ajak calonnya untuk nikah di luar negeri sekedar untuk mendapatkan pengakuan dan keabsahan perkawinannya. Tetapi kalau kita kembalikan lagi kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa dia tetap harus tunduk kepada undang-undang ini. Sedangkan undang-undang ini tidak memberi pintu bagi pernikahan berbeda agama, terutama bagi umat Islam. Jadi istilahnya sayang uang ya Om ya. Sudah Sayang keluar uang. negeri, tapi ternyata belum diterima di Indonesia begitu ya. Sebetulnya selama ini masyarakat tidak mempersoalkan, karena itu kan dianggap hak-hak pribadi ya, urusan privasi orang. Jadi ya dia keluar negeri, dia dapat pengakuan, ya, ada bukti pernikahannya, pulang ke Indonesia, dia catat di catatan sipil atau di KUA, dicatat, diterima, walaupun berbeda agama. Hanya memang beberapa petugas catatan sipil atau beberapa petugas KUA sering mempersoalkan, bahkan menolak pencatatan karena mereka tahu bahwa ini suaminya non-muslim, istrinya muslim, kok bisa nikah. Itu yang dalam praktek beberapa dukcapil tidak mau mencatatkan itu. Oke, nah ini juga jadi informasi yang penting nih untuk rekan RKN nih Om Petrus ketika menghadapi masalah yang sama dengan putra Papua. Jadi istilahnya jadi lebih cerdas lagi ya dalam menyikapi Undang-Undang Perkawinan. Nah, melihat permasalahan Undang-Undang Perkawinan ini kan sedang naik ke publik dan menimbulkan banyak kontroversi nih Om Petrus. Menurut Om Petrus sendiri nih, perlukah Undang-Undang Perkawinan itu direvisi Om? Ya, Undang-Undang Perkawinan kita ini kan usianya sudah 52 tahun. Wow. Ya, tahun 2019 kemarin mengalami revisi setelah ada gugatan, ya, uji material atau judicial review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi itu hanya persoalan kesamaan umur. Ada yang meminta supaya umur dewasa antara pria dan wanita itu harus sama, karena dianggap dengan ketentuan yang lama itu pria 19 tahun, wanita 16 tahun. Ini dianggap tidak ada persamaan, ya, padahal itu secara HAM kita harus sama di hadapan hukum. Karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji material dengan menyatakan bahwa calon laki-laki dan perempuan sama harus 19 tahun. Dirubahlah satu pasal itu. Nah, sekarang diajukan lagi menguji pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tentang supaya bisa menikahi calon yang berbeda agama. Ini kita belum lihat apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan atau tidak. Nah, kita lihat saja nanti dalam persidangan yang diajukan oleh putra Papua ini. Tapi menurut saya ini dia memasuki satu wilayah yang sangat rawan, karena itu tadi bertele-telenya proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 ini, perdebatan yang lama itu soal ini. Apakah mereka yang berbeda agama bisa menikah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, tapi supaya kita punya undang-undang, ya pembentuk undang-undang pada waktu itu menganggap rumusan yang paling netral bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kata-kata masing-masing agama dan kepercayaannya itu ada yang menafsirkan
Kalau berbeda agama, boleh dong kita nikah secara Islam dulu, baru nikah secara non-Islam. Ada yang punya pendapat begitu. Dan mungkin juga dalam praktek dicoba. Ada yang mungkin bisa dilakukan. Tetapi kalau dalam pandangan gereja Katolik ya atau Kristen, mereka tidak menghendaki pembaruan janji perkawinan. Jadi kalau sudah janji perkawinan, misalnya kawin beda agama dilakukan secara Katolik atau Protestan, gereja tidak menginginkan janji perkawinan itu diulangi lagi secara agama yang lain. Begitu juga sebaliknya, gereja pun tidak mau kalau sudah nikah secara Islam, kemudian mau nikah lagi secara Kristen. Karena dia harus juga mengakui perkawinan yang sah secara Islam. Kira-kira itu. Saling menghargai. Saling menghargai. Karena kita ini kan 5 atau 6 agama besar Indonesia ini punya hukum masing-masing. Jadi kalau ini dikesampingkan, kemudian dibolehkan nikah beda agama, itu akan menimbulkan kekacauan. Karena kenapa? Pertama, mayoritas kita ini kan beragama Muslim, ya. Ketika undang-undang membolehkan orang berbeda agama nikah, ya, tentu ini bertentangan dengan hukum agama. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang selalu dihindari, jangan sampai terjadi seperti itu. Sehingga rumusan yang netral menurut pembentuk undang-undang pada waktu itu, ya itu tadi ketentuan pasal 2 yang sekarang lagi digugat setelah 52 tahun. Oke, setelah 52 tahun akhirnya dia menggugat begitu ya, Om Petrus ya. Oke, nah sebelum kita pamit nih Om Petrus, Bida mau tanya nih mengenai bagaimana sih sikap kita sebagai warga negara Indonesia yang baik menyikapi adanya undang-undang perkawinan ini dan juga menyikapi permasalahan yang sedang mencuat akhir-akhir ini. Ya, pertama memang sulit ya. Pertama sulit memisahkan soal yang satu ini ya. Bagaimana memisahkan urusan pernikahan dari urusan agama menjadi urusan negara, ya. Karena walaupun kita ini disebut hukum nasional, tetapi hukum nasional kita khususnya undang-undang perkawinan ini meletakkan hukum agama menjadi hukum yang harus diikuti oleh siapapun, ya, warga negara Indonesia siapapun yang melakukan pernikahan, ya, dia tidak boleh lari dari itu. Nah, kalau sekarang ini terjadi revisi undang-undang karena Mahkamah Konstitusi kemudian mengakomodir atau mengabulkan permohonan putra Papua ini, tentu bisa saja terjadi, tetapi itu akan menimbulkan resistensi yang sangat besar, ya, terutama dari tokoh-tokoh agama, ya, organisasi keagamaan Islam, karena mereka berpandangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan segala macam pandangan dan pertimbangan hukumnya sudah menyimpang dari ajaran agama Islam, kira-kira begitu. Sepanjang membolehkan seorang pria non-Muslim nikah dengan seorang wanita Islam dengan tetap berbeda agama. Oke, baik. Nah, yang paling terakhir nih, apa yang mau Om Petrus sampaikan kepada putra Papua yang saat ini tengah berjuang nih? Ya, boleh saja dia setinggi langit mencintai calonnya, ya. Tetapi kalau tidak mau berkorban, ya tentu bisa saja harus menentukan lain, ya. Karena kalau dia mau tetap dengan cita-citanya itu dengan merubah undang-undang, tentu ini prosesnya lama. Tapi semoga ada hasil terbaik begitu ya Om Petrus ya. Ya, kita berharap 52 tahun itu waktu yang sudah sangat panjang, karena undang-undang ini kan undang-undang yang mati. Dinamika perkembangan masyarakat, tambah lagi dengan dunia medsos yang begitu canggih, orang bisa saja kesampingkan segala macam aturan, dia ingin senang dan segala macam. Ini juga undang-undang perkawinan ini juga harus bisa mengimbangi, mengikuti, ya. Tetapi sekali lagi ya kembali kepada kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Negara sudah mengakui 5 agama besar atau 6 agama besar di Indonesia yang masing-masing diakui keberadaannya. Undang-undang pun kembali menempatkan hukum agama menjadi patokan dalam menentukan pilihan dan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ada kalimat di situ, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tidak berdasarkan persetujuan kedua belah pihak semata-mata.
Om Petrus, terima kasih ya untuk malam hari ini. Perbincangan kita mengenai undang-undang perkawinan ini sepertinya sangat jelas sekali dan semoga ini bisa mengedukasi ya rekan RKN yang ada di luar sana begitu. Baik, rekan RKN, terima kasih sudah mendengarkan obrolan Arbida dan juga Om Petrus Celestinus. Untuk yang ingin berkomentar dan ingin memberikan pendapatnya mengenai perlukah undang-undang perkawinan itu direvisi, langsung saja bisa berikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Ikuti terus bedah kasus bersama Petrus Celestinus di episode berikutnya. Sampai jumpa.